Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yun Nurjayanti dengan NIM C1C020154. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran utang dan modal. Adapun beberapa materi yang akan saya sampaikan pada penjelasan kali ini, yang pertama yaitu jenis utang dan manfaatnya, yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran utang, yang ketiga yaitu ilustrasi penyusunan anggaran utang, yang keempat yaitu penyusunan anggaran modal. Untuk yang pertama yaitu jenis utang dan manfaatnya. Jenis utang. Utang terdiri atas utang jangka pendek atau utang lancar dan utang jangka panjang atau utang lancar. Utang jangka pendek atau short term debt atau utang lancar, current debt adalah utang yang berjangka waktu paling lama 1 tahun, seperti utang usaha, beban utang wesel bayar, kredit modal kerja, dan lain-lain. Utang jangka panjang atau long term debt atau utang tak lancar, non-current debt adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi, dan lain-lain. Dari segi manajemen keuangan, utang jangka pendek atau utang lancar diartikan sebagai utang yang harus diselesaikan dengan menggunakan harta lancar atau pembentukan kewajiban lainnya. Utang dagang beda dengan utang usaha atau utang dagang trade payable adalah utang yang terjadi sebagai akibat membeli barang dengan secara kredit. Utang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang. Utang usaha atau account payable adalah utang yang terjadi sebagai akibat membeli barang atau jasa secara kredit untuk keperluan rutin atau sehari-hari. Kredit modal kerja atau working capital loan adalah kredit yang diberikan bank untuk keperluan modal kerja. Keperluan modal kerja mencakup keperluan membeli bahan baku atau barang dagang, membayar utang usaha, dan lain-lain. Manfaat anggaran utang dan modal. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan. Saya ulangi, manfaat anggaran utang dan modal. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan. Bila utang tersebut dikali dengan baik, cara mengelola utang yang baik antara lain dengan cara membuat anggaran utang. Dengan anggaran utang dapat diketahui saat utang tersebut diterima dan saat utang dibayar. Mengenai kemampuan membayar utang dapat diketahui dari anggaran kas. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Ekspansi. Pada umumnya, ekspansi hanya membutuhkan tambahan modal kerja karena perusahaan bekerja dengan kapasitas produksi yang sudah ada. Namun, apabila kemudian perusahaan harus menambah alat produksi tahan lama atau membangun pabrik baru, maka kebutuhan modalnya akan bertambah. Struktur modal. Dalam hubungannya dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan, dikenal adanya pedoman atau aturan struktur keuangan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Aturan struktur finansial atau struktur keuangan konservatif yang vertikal memberikan batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing atau utang dengan modal sendiri. Ilustrasi penyusunan anggaran. Adapun dua ilustrasi yang dapat saya sampaikan, yang pertama yaitu penyusunan utang jangka pendek, yang kedua penyusunan utang jangka panjang. Yang keempat yaitu penyusunan anggaran modal. Perusahaan perseorangan atau proprietorship adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi yang disebut dengan PRIVE, penarikan oleh pemilik. Pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab penuh atau tak terbatas terhadap utang perusahaan. Artinya, untuk melunasi utang perusahaan dapat dilakukan dengan kekayaan perusahaan maupun kekayaan pribadi. Firma atau firm adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Semua pemilik perusahaan boleh menarik kekayaan perusahaan untuk keperluan pribadi. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau perseorangan komanditer
Kommanditaire Fenocoop atau CV adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. Satu orang atau lebih sekutu bekerja dengan tanggung jawab tak terbatas sebesar modal penyertaannya dalam perusahaan dan satu orang atau lebih sebagai sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas pada modal di store. Perseroan terbatas atau PT atau corporation adalah badan usaha yang modalnya terdiri atas saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal saham yang disetor. Koperasi. Koperasi merupakan badan usaha berbentuk hukum yang didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan diumumkan dalam lembaga negara. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.